Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Al-Fajri dengan NPM 2408260086, yang dimana saya di sini akan menjelaskan salah satu ajaran mata kuliah pada blok CMH, yaitu sel darah merah atau bisa disebut juga dengan eritrosit. Yang dimana nanti saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari eritrosit, pembentukan eritrosit, dan apa itu sebenarnya hemoglobin. Nah, jadi kita akan masuk yang pembahasan yang pertama, yaitu struktur dari sel darah merah atau bisa disebut juga dengan eritrosit. Di mana eritrosit ini tidak memiliki yang namanya mitokondria, lisosom, aparatus Golgi, dan nukleus yang berbentuk pipih, bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Dengan diameter kira-kira 7 atau sampai 8 mikrometer pada bagian paling tebal, serta 1 mikrometer atau kirang pada bagian tengahnya. Dan sel darah merah eritrosit ini berwarna merah karena dia itu mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, warna merah pada hemoglobin ini akan bisa bertambah merah jika di dalamnya itu banyak mengandung yang namanya oksigen. Jadi salah satu faktanya, jumlah sel darah merah kira-kira 5 juta per milimeter kubik darah pada rata-rata orang dewasa dan berumur 120 hari. Nah, jadi fungsi utama dari sel-sel darah merah adalah yaitu mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Yang kedua itu adalah pembentukan eritrosit. Bagaimana sih proses pembentukan eritrosit itu? Nah, proses pembentukan eritrosit itu disebut juga dengan eritropoiesis, di mana pembentukan eritrosit ini diregulasi oleh hormon glikoprotein yang disebut dengan erythropoietin. Nah, sel pertama yang dikenali sebagai rangkaian pembentukan eritrosit ialah namanya proerythroblast. Sel-sel progenitor mengalami diferensiasi lebih lanjut membentuk sel prekursor yang disebut dengan proerythroblast. Dengan ciri-ciri berukuran besar, memiliki nukleus yang hampir memenuhi sitoplasma, kromatin longgar, dan sitoplasma bersifat basofilik. Selanjutnya, mengalami diferensiasi menjadi early basophilic erythroblast dengan nukleus yang lebih terkondensasi dan aktivitas sintesis hemoglobin pada poliribosom atau disebut dengan polisom bebas serta sitoplasmanya itu basofilik. Selanjutnya, terjadi penurunan volume sel dan terdapat hemoglobin yang mengisi sebagian daerah sitoplasma sehingga sitoplasma itu bersifat basofilik dan asidofilik. Pada tahap ini, terbentuk sel yang namanya itu polikromatophilik erythroblast. Nah, selanjutnya volume sel ini terus menurun dan nukleus semakin terkondensasi. Materi basofilik pada sitoplasma juga semakin berkurang. Sehingga pada akhir tahap ini, sel sepenuhnya menjadi asidofilik, yang disebut juga sebagai arthrochromatophilic erythroblast atau bisa disebut juga dengan normoblast. Fase selanjutnya adalah proses pengeluaran nukleus dari dalam sel dan segera difagosit oleh makrofag. Sel pada fase ini masih memiliki beberapa polisom yang dapat memunculkan warna biru karena bersifat basofilik. Ketika sudah tidak memiliki nukleus, disebut sebagai retikulat atau retikulosit. Nah, dia itu selama berada di sirkulasi, retikulosit ini kehilangan seluruh polisom secara cepat dan mengalami maturasi menjadi eritrosit. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu hemoglobin. Yang dimana hemoglobin ini adalah protein kompleks hemin yang mengandung zat besi. Hemoglobin, heme atau kombinasi protofilin, zat besi, dan globin. Ini adalah protein yang dibentuk oleh dua rantai beta dan enzim seperti GGPD, glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Nah, pembentukan hemoglobin ini terjadi pada sumsum tulang melalui semua stadium pematangan yang terdiri dari stem cell, Bruce forming unit erythroid, colony forming unit erythroid, proerythroblast, early basophilic erythroblast. Dan ini adalah referensi yang telah saya cantumkan yang ada dekat mind map saya. Yang ini ada 3 referensi yang sesuai dengan dengan materi yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi mind map yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.